Selamat datang di Si Paham FPL. Bersama Bawang Recommended. Jadi video hari ini bro, lu maksa ini bro, sponsor bro, jangan gitu bro. Bro, ini kita sebagai orang Indonesia harus membesarkan UMKM. Oh, lu masih UMKM? UMKM bro, usaha kecil dan mudah-mudahan gede. Mudah-mudahan gede. Tapi lu juara harus nyumbang link, ntar Bawang. Boleh, buat yang terbaik di game week kali ini yang ikutan liga kita dapat 1 bawang. Dikit banget bro, Bro, 2 satu aja sih boy. 80.000 kalau 2. Sweet kalau gua. Gua yang modal Kan gua. acara kita. Buat 1 orang pemenang dapat 1 buah bawang. Gini aja, kalau lu menang, 1 yang bayarin gua. Kalau gua menang, 2 yang bayarin lu ya. Berani nggak? Kalau 1 lu nggak bayar lu link. Kan gua yang rugi dua-duanya ya. Nggak kan lu promosi bisa masuk. Oh, iya. Nah, berani ya. Kalau 1 lu Nah. yang bayarin gua, kalau 2 yang bayarin lu ya. Iya. Sekali apa 3 kali nih menangnya? Tes saya dulu. Nggak ada tes. Sekali ya. Sekali. Iya. Ya, mampus 2 lu. Bukan posisi 1 tapi peraih poin tertinggi di game week ini. Iya, di game week ini. Gitu, dapat 2 bawang recommended. Bukan akumulasi. Ya. Dan lu harus nge-follow bawang dan lu promosin di tempat lu, kalau enggak gua kagak kirim. Nah, bagus. Bagus. Yang juara apa semuanya? Yang menang lah. Yang menang. Udah, kita hari ini mau merekomendasikan 11 pemain. Dan ini sih yang bisa kita bahas juga dari game week sebelumnya. Cukup mengejutkan, Leeds United tuh ternyata mainnya bagus banget ya. Sebenarnya nggak mengejutkan, Link. Enggak, maksudnya buat tim promosi berani main terbuka sama Liverpool tuh udah jarang banget. Terakhir yang berani main terbuka sama Liverpool kan cuma Manchester City ya. Iya, Manchester City. Dan Arsenal kemarin sempat juga. Iya, yang sempat. Itu main nge-build up-nya dari belakang. Ya sayangnya emang kualitas pemainnya nggak sebagus Man City lah, jadi beberapa kali sering kepotong kan. Cuma secara pertandingan atau secara permainan tuh menarik banget buat ditonton dan buat diikuti semusim penuh. Kalau gua sih nggak terlalu terkejut dengan gaya permainan. Kalau dari tim promosi emang itu berani, tapi kalau dari gaya permainan Bielsa kan kita kemarin udah ngomongin ya. Betul. Udah ngomongin. Sama yang bikin gua lebih terkejut adalah Liverpool pertahanannya jelek banget. Iya, kan Gampang banget kebobol gitu. Kata teman gua itu Liverpoolian, dia Klopp itu mencoba untuk pressingnya tinggi. Iya. Gak tahu kenapa. Jadi katanya walaupun nyerangnya gila Liverpool, tapi pertahanannya nggak setinggi itu biasanya. Gua rasa di klub nyontoh yang dilakukan sama Bayern Munchen di Liga Champion belakangan ini ya. Ini bisa jadi pertimbangan juga kalau mikir, aduh mau beli tren apa enggak ini. Kalau gue sih tidak merekomendasikan back Liverpool dipakai di awal musim ini karena belum habis, belum saklek gitu. Iya. Permainannya belum oke gitu. Dan yang paling jadi pertimbangan sih harganya, Link. Iya betul. Gila banget. Harganya 7, Robertson aja 7. 7,5, 7 dan 6,5 ya. Iya. Itu sekilas bukan cuplikan highlight kita tentang game week minggu kemarin. Sama tim-tim ada nggak sih kemenangan kejutan nggak ada ya kayaknya ya? Oh, paling ini yang cukup mengejutkan buat gue tuh Tottenham Hotspur lawan Everton. Everton mainnya bagus banget. Si James Rodriguez itu ya. Iya. Bisa menjadi motor serangan yang baik gitu. Iya, dia nahan bolanya keren banget. Iya. Sayangnya si Richarlison gagal manfaatin peluangnya banyak banget. Kalau dari awal emang gua nggak suka Richarlison sih, kayak apa ya? Gelandangnya apalagi sekarang makin bagus. Terus kalau menurut gua kasih aja 1 striker yang bagus aja. Menurut gua Calvert-Lewin atau pilih Calvert-Lewin atau Richarlison yang satu kasih gelandang kemarin tuh masukin siapa ya? Ada 1 gitu. Sigurdsson. Oh iya, Sigurdsson Tapi ganti André Gomez ya. Everton keren, tapi kalau Spurs kesulitan membongkar Everton, gua udah prediksi karena memang dari musim kemarin ya Mourinho kan pragmatis, nggak terlalu menarik lah Spurs ya. Dan lini depannya Spurs itu nggak ada tambahan nih, sama aja gitu loh. Son cuman ngandalin Son yang bisa main sendiri gitu bisa, selain itu kayaknya ya udah susah. Mentok sih. Ya pokoknya si Everton tuh menurut gua kemarin datangnya James tuh membuat perubahan banget lah. Dia sering banget counter attack lewat dari James, langsung bola jauh ke Richarlison.
Cuma akhirnya gagal gol dan jadi itulah highlight 2 pertandingan yang sempat kita bahas. Iya, dan sentuhannya James gila sih, Mantap, itu sentuhan berkelas banget, kayaknya emang nggak pantas main di Everton. Iya. Enggak kan kalau kata ada orang di gue lupa baca ini di Twitter, James tuh nggak pindah ke Everton tapi dia pindah ke Ancelotti memang. Football Club. Iya. Gitu. Kita langsung ke 11 pemain rekomendasi FPL game week kedua. Kita bakal nyebutin bergantian, lu mulai dari lu terus habis itu. Iya, jadi kita rekomendasinya mulai game week ini cuma 1 karena nanti duel tim kita itu akan diakumulasi ya, di game week jadi tertentu. Iya, game week tertentu kemungkinan. Betul. Tapi yang pasti di akhir musim nanti bakal ada hukuman. Tolong usul yang hukumannya unik. Nah, Untuk game week terakhir siapa yang kalah antara gua dan Keling boleh dikirim dan nanti bakal dapat hadiah menarik juga. Iya. Selain juara 1 2 3, ya, betul. yang usulnya akan kita pakai akan mendapatkan hadiah. Oke, langsung aja Ben, 11 Langsung. pemain rekomendasi game week kedua. Ya. Lu mulai Ben. Oh iya, tadi usulnya bisa di Buset, langsung mulai aja. di komen Instagram. Enggak. Langsung mulai. Gua, Ya. kiper gua aja ya. Iya. Karena gua fans Arsenal Leno. Kenapa lu pilih Leno? Kasih penjelasan dong. Salah satunya musuhnya gampang West Ham. Kemarin di kandang sendiri aja nggak ngegolin lawan Newcastle. Oh iya benar, dan Arsenal juga permainannya di per game week kemarin tuh oke lah ya. Jadi memungkinkan untuk dapat clean sheet. Kalau menurut gua 2 game week ini 1 dan 2 pakai pemain Arsenal masih aman lah. Kita lihat nanti kalau game week 2 luar biasa ya udah game week 3 bisa pakai lagi Oke, gitu betul. loh. Jadi kalau game week 2 menurut gua masih oke karena musuhnya West Ham dan Leno tuh bukan Ya. kiper jelek juga nih. Betul. Musim kemarin banyak nyelamatin Arsenal tuh Karena karena nggak musim lalu tuh dia jarang ini karena cedera juga kan, makanya Cuma akhir Martinez musim ya, doang. Makanya Martinez mencuat. di beberapa Di akhir-akhir. itu. Tapi musim kemarin kan back Arsenal kan sampah ya. Sokratis yang aslinya tukang pukul kan bukan Kemarin kata lu tukang batu. merangkap. Dia emang kerjaannya gitu, Sokratis, terus Mustafi yang kadang-kadang ngeblank gitu. Musim kemarin tuh backnya Arsenal tuh dari berapa tim ya? 6 besar atau 8 besar menurut gua itu paling jelek sumpah. Mustafi sering ngeblank, ada kadang Kolasinac juga main. Aduh. Kolasinac tuh cocoknya jadi ini tahu, dia jadi foto model majalah Playboy. Badannya bagus soalnya. Sama dia harusnya jadi bodyguardnya Mesut Ozil. Yang itu kan iya, benar. dirampok kan pernah Iya, kan, iya, yang iya. itu emang job desk-nya dia kenal harusnya itu, jangan jadi pemain bola Kolasinac. Nah, udah itu Leno pertimbangan yang pertama. pilih Leno. Kalau back ya, sekarang kita pindah ke back. Kalau gua back yang pertama dipilih itu Lucas Digne-nya Everton. Leno tadi ditulis dulu Leno. Ini udah gua tulis tuh. Oh, iya. Back yang pertama Lukadin dipilih setuju. Itu Iya. bacanya Lukadin kayaknya ya. ya Digne atau Din pokoknya itu. Di Lucas Kan Prancis. Oh, Lucas Digne Samsudin. Bukan. Ngeri, jangan dong. Lucas Digne-nya Everton karena di game week pertama kemarin Everton tuh mainnya sangat atraktif lah. Atraktif. Dan si James kan adanya di kanan, dia selalu melempar bola ke kiri ke Richarlison sama Lucas Digne. Jadi Oh, James tuh lebih ke kanan dia. ke kanan seringnya. Walaupun tapi aslinya di tengah Di ya. tengah. dia. Jadi kan dia sering banget apa sih Hollywood pass gitu kan dari kanan ke kiri. Apaan tuh Hollywood pas? Aduh. Oh, ada Pokoknya passingnya indah banget Hollywood gitu. Hollywood pas. Oh, baru tahu gua. Jadi kayak Trent Alexander-Arnold sering lempar bola ke Robertson yang gitu yang jauh. Tapi pengetahuan lu oke juga. Oke juga. Gua kira anak Citayam nggak ada yang ini ya, pikirannya maju, ternyata ada juga. Oh ya, kalau gue taunya itu doang. Gue Bollywood pas nggak tahu. Bollywood ada. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada nggak usah disebut. Itu Lucas Digne. Jadi Lu kan dia itu coba. besar peluang untuk mendapatkan assist atau terlibat dalam cetak bola. Dan Everton itu lawannya siapa? Lawannya West Bromwich Albion. Wah, itu mah clean sheet kayaknya kemungkinan besar Iya. itu. West Brom kemarin lawan West Brom kemarin lawan geser aja dong. Persiba Bantul. Ya, Persiba Bantul belum main. Belum main. Lawan ini Lawan siapa jadi? Mitra Kukar. Lawan Leicester. Leicester di kanan sendiri 3-0 tanpa membobol gawang lawan. Menurut gua Din setuju gua. Oke, pilihan kedua lo. Pilihan kedua masih ini back yang Back dong. gua pakai kemarin nih. Siapa? James Justin. James Destin. Oke, kemarin dia Leicester. Leicester dapat assist ya? Dapat assist.
Dan kalau dilihat dari track record di minggu sebelumnya lagi on form juga. Jadi ya wajar banget kita pilih dia. Dan lawannya Burnley. Oh, Burnley. Tim yang termasuk paling pragmatis di bukan cuma musim lalu, sepanjang musim. Kayaknya dia bermain bola sampai tahun 3000 juga mainnya gitu, Ling. Oh, Inggris, Liga Inggris. Iya, kick and rush banget ya? Kick and rush striker 2 gede. Iya, Backnya itu back sayap aja juga gede-gede gitu loh. Tengahnya itu kayak nggak ada pemain kreatif. Jadi mengandalkan crossing kanan kiri. Jadi kemungkinan besar ya akan clean sheet lah, bisa lah, walaupun Burnley kemarin lumayan papan tengah ke atas, tapi Burnley itu tipe pemain kalau nggak diserang dia nggak bakal maju. Oke, itu dia back kedua. Back ketiga dari gua AWB. Aaron Wan-Bissaka. Jadi di pertandingan game week sebelumnya kan MU nggak main. Dan hari ini dia lawannya Crystal Palace. Ya gue yakin ini aja sih, gue yakin clean sheet aja. Kemungkinan besar sih Crystal Palace tuh ini ya tim yang menurut gua 50. Kemarin tuh dia sempat menang 1-0 lawan Southampton, yang golin Zaha. Iya. Crystal Palace itu apa ya? Ada kas Liga Inggrisnya ada, tapi pemainnya lebih kreatif daripada bener ya. Ada Zaha. Sayapnya lebih kreatif kalau menurut gua. Terus ada strikernya biasanya memang 2, tapi yang sama Andre Ayew. Jordan Ayew. Dan Jordan Ayew itu bisa nahan bola, Lin. Oke. Jadi nggak kayak Stephen Burnley yang gede gitu. Jadi dan dia bisa bawa. Tapi di minggu ini mungkin Batshuayi bisa main. Iya, makanya itu striker kedua. Ya, kemungkinan sih kalau gua sih nggak pasang Wan-Bissaka sih sepertinya ya. Tapi karena ini jatah gua nggak apa-apa dong. Iya, boleh. Kalau gua ngambil resiko, gua mau pasang 2 pemain Arsenal. Gabriel Magal apa sih namanya? Gabriel yang kemarin cetak gol itu ya? Iya. Kalau lu pikir bakal cetak gol lagi? Enggak. Sebenarnya yang pertama dia pasti inti. Ya, terus yang kedua yaitu lawannya mudah. Oke, lu jadi percaya bakal dapat clean sheet dari situ? Iya, benar. Oke, 4 back udah ketemu, ada Digne, Justin, AWB sama Gabriel. Ini kenapa kita nggak masukin back Liverpool? Menurut gua karena Liverpool lagi beresiko banget mainnya. Tapi kalau misal nih pengen banget nih Liverpool, menurut gua pilihannya cuma 2. Iya, kalau nggak Robertson, Arnold. Karena jangan diharapin clean sheet-nya, tapi harapin dari cetak poin dari entah assist, entah gol gitu. Karena lawannya apa sih Liverpool? Lawannya Chelsea dan ya kemungkinan sih backnya nggak back tengah. Chelsea itu jelek pertahanannya. Kemarin lu lihat gak gol yang dia 3-1 itu? Iya. Gol musuhnya Kepa tuh masih jelek banget. Tapi menurut gua nggak bakal sejelek Leeds ya back tengahnya. Kan kemarin Van Dijk ngegolin dan menurut gua Chelsea bakal mengantisipasi itu. Jadi kemungkinan kalau emang pengen maksain ya itu Liverpool ya. TAA sama Robertson. Walaupun Chelsea tuh secara pertahanan jelek banget menurut gua karena Kepanya tuh masih nggak bisa dipercaya, dan kemarin juga dia golin 3-3-nya nggak dari open play. Oh iya, Chelsea juga udah resmi penalti, 1 tendangan spekulasi jarak jauh tuh. Satu lagi ini corner gitu. Tapi itu apa? Chelsea udah resmi beli kiper Rennes kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya. Kiper Rennes udah resmi, tapi nggak tahu udah masuk atau belum. Oke, kita langsung pindah ke gelandang yang pasti-pasti aja dulu lah ya. Iya. Kita masukin ya Mohamed Salah. Mohamed Salah setuju. Udah itu ya Salah nggak perlu dijelasin lagi lah kenapa kemarin udah bagus banget. Salah lawan kayaknya nggak pemain yang menurut gua harus semua tim punya tuh mau Salah atau Sadio Mane. Oke. Karena harganya sama kan. Sama-sama. Walaupun Sadio Mane sekarang udah turun, tapi itu ini aja sih 50-50 aja sih. Ya, siapa yang golin mereka berdua. Karena salah sering kerja sama juga kan. Jadi nggak ada alasan dan itu harus ada. Minimal kalau lu nggak pengen lu nggak ada Salah, masukin Sadio Mane. Lu nggak usah minta maaf. Bagus. Iya kan kalau lu. Iya benar. Iya kan. Benar, kalau lu nggak ada salah nggak usah minta maaf. Ngapain minta maaf? Minta maaf orang nggak ada salah. Bukan itu, tapi setelah Mohamed Salah yang kedua jatah gua Lin. Tetap ini jarang banget gua bakal, walaupun di tim gua belum tentu ada, tapi menurut gua kalau gua punya budget yang pas, Willian gua masukin. Arsenal lagi, jarang-jarang nih. Musim kemarin cuma 1 gua tiap Auba doang. Kadang musim lalu tuh pilihan malah jarang. siapa? Lebih seringnya PP malah. Oh PP, oh ya PP. PP sama Bellerin.
Nah, William juga di game pertama tuh segar banget lah ya buat Arsenal lah. Dia bisa main di mana-mana terus ngasilin 2 assist. Jadi ya wajar. Dan itu kalau menurut gua itu pemain terbaiknya Arsenal dalam menyerang Willian. Karena Saka oke ya, dia bisa tumbuh jadi lebih bagus, tapi yang beneran paket komplit tuh Willian, yang udah jadi ya Willian. Bawa bolanya keren, umpan-umpannya kemarin juga asik banget nih. Enak banget, pas banget. Oke, berarti di pilihan ketiga gua masukin ini deh. James deh. James Rodriguez. Kemarin cuman sial sih menurut gua. Kemarin tuh dia tuh di babak pertama banyak shot on goal. Terus dia banyak bukan shot on goal. Enggak, dia banyak shot. Terus dia tuh hampir semua peluangnya Richarlison tuh dia ngasih. Sial aja dia nggak dapat. Jadi dia di game kemarin nggak dapat assist tuh emang lagi bukan harinya aja. Yang hadapan sama kiper Richarlison yang udah ngelewatin itu habis juga. Iya, kalau nggak salah ya. Tuh aduh aneh banget tuh, diumpan bisa, di shoot sebenarnya juga bisa, tapi aduh Richarlison parah. Cuma emang pilihan James tuh bingung karena dia main rada di belakang ya. Mungkin nggak semuanya jadi assist, kadang cuma jadi kipas doang kan. Tapi James itu sangat terbantu dengan 3 gelandang ini, Link. Jadi si Alan, Doucouré sama kenapa dia si Alan? Alan. Aduh si Alan. Pemain Everton. Kok mati? Lanjut. Doucouré, Alan sama siapa satu lagi tuh? Gomez. Oh, ini Andre Gomez sebenarnya bisa bawa bola, tapi kalau gua lebih setuju dikasih Sigurdsson. Iya, karena Sigurdsson bisa ngambil corner juga, bisa ambil tendangan bebas juga, dan umpannya juga bagus. Mungkin kemarin gak dimainin ya karena dia nggak mau mainin 2 playmaker dalam satu tempat. Kan Sigurdsson lebih ke playmaker, James playmaker juga. Andre Gomez tuh kayak menjaga kedalaman gitu. Central midfield tadi. Iya, tapi itu sangat terbantu. Doucouré sama Alan gila banget mainnya. Tackling mantap, Alan juga recovery-nya oke, umpan-umpannya juga oke ternyata Alan. Iya. Kayaknya 4-3-3 aja kali ya, atau lu 4-4-2? Enggak, 4-5-1 lu. Oh ya udah. Emang lu punya 2 striker? Ya lu sebut lah, berarti lu ntar gua masukin striker gua. Ini pemain yang menurut gua timnya kecil tapi harus dimasukin. Leeds gua masukin 2 pemain, salah satunya gelandang. Oh, gua tuh bingung kalau main Leeds ya. Karena Leeds itu nyerangnya kan secara sistem ya. Iya. Kalau MU itu nyerang jelas lewat Bruno. Bener kan? Semua bola dialirin Bruno. Nah, Leeds ini nyerangnya tuh semua sistem namanya apa? Secara tim. Secara tim. Bareng-bareng. Jadi mau kemana bisa. Bingung untuk menentukan siapa. Kalau gua, makanya gua nggak masukin Leeds. Kalau gua asal yang apa ya? Yang menyerang aja. Kan ada gelandang kayak si yang kemarin kan ada Horizon, ada Hernandez. Harrison. Hernandez di kiri ya. Hernandez itu tengah. Sama Klitsch itu ya. Klitsch tengah, terus yang kanan itu lupa gua. Oh, Elder Costa mantan pemain Wolves. Nah, itu kalau gua pilih Harrison. Oke. Harrison karena ya kemarin cetak gol ini keren. Individu kalau nggak salah dia. Itu Harrison harus dimasukin sebenarnya kalau punya gelandang lain misal Elder Costa, tapi Elder Costa tuh rawan diganti, Link. Nah, kemarin tuh dia diganti sama yang cetak Taylor kayaknya. Itu dan Taylor mainnya oke juga, dan di divisi kemarin Championship divisi 2-nya Liga Inggris itu Taylor juga bukan pemain yang cadangan, dia sering main juga. Jadi menurut gua dia di penyerang atau apa tuh? Penyerang sayap. Oh, penyerang sayap. Jadi menurut gua paling aman sih Harrison. Itu kemungkinan besar main dan ya tipenya menyerang. Gelandang satu lagi masih bisa. Kan bisa 4-4-2 pengen gua pengen masukin James Vardy. Kalau ini rekomendasi walaupun bareng-bareng, kalau Vardy resiko ditanggung keling ya. Tanggung. Ralat kan nih Vardy? Dah ralat dah. Ganti gelandang ya. Ganti Aguero lawan Wolves. Ya susah juga sih. Bingung nih gua ketiga. Lagi di intervensi pilihan gua. Aguero. Yaudah Aguero aja. Gua ada Aguero. Sebenarnya gua pengen masukin KDB sih. Siapa tuh? Chris Dayanti.
Kan KDB. Ya maaf, Bawang Recommended kita cabut dari sponsor karena Diputar. City lawannya menurut gua susah ya Wolves. Ya. Jadi kalau lu mau masukin satu pemain oke lah, tapi enggak yang kita yakin 90% 100%. Makanya ketika kalian udah masukin Aguero, gua harus masukin satu gelandangnya. Satu gelandangnya itu Penyerang aja, boy. gelandang, gua tetap mau pengen gelandang. Jadi ini masih bisa mundur lagi, kita pakai 5 gelandang. Bruno Fernandes. Lu kan di sini tulisan lu Martial, boy. Enggak, karena Martial udah lu pakai striker. Lu pakai striker Aguero, gua Bruno Fernandes harus masuk sih. Benar. Harus masuk kan. Dia pemain MU yang paling bisa main bola. Iya. Yang bisa main bola dia. Nomor 2 itu Phil Jones. Phil Jones keren banget. Nah, itu kan lu bilang tadi serangan MU itu dari situ semua. Iya, benar. Terus set piece kebanyakan diambil dia. Penalti udah pasti dia. Dan 100% masih 100% Bruno Fernandes ya. Ya kalau disuruh milih Bruno Fernandes atau Kevin De Bruyne, apalagi udah ada Aguero, kalau menurut gua sih Bruno Fernandes. Ada apa tuh? Kaget tuh sampai gini. Tuh. Jadi kita itu recap dulu. Kita memakai formasi 4-5-1. Di posisi kiper ada Leno. Di back kanan ada. Gak usah back kanan. Kan usah. itu bukan kita main formasi ini. Back kiri ada Digne. Jangan digeser gitu. Back kanan siapa? Back kanan ada Justin back kanannya. Justin yang itu di malam-malam ya. Ngomongin program. Bisa ngomongin program. Masuk. Terus ada AWB sama Gabriel. Justin dari mana dulu tadi? Leicester. Dari MLI. Kan adanya di malam-malam. Callback lagi. Callback. James Justin dari Leicester. Ada Lucas Digne dari Everton, AWB dari MU, Gabriel Arsenal. Gelandangnya ada Muhammad Salah, ada William, ada James Rodriguez, ada Willian Arsenal. Willian kan itu. Miliau. Liam Kitan. Alon Ki. Teman kita siapa? Yang itu satu angkatan. Lian Tolin. Salah, William, James Rodriguez, Harrison dan Bruno. Penyerangnya Aguero. Pick up buat jadi kapten adalah Aguero. Aduh. Karena Liverpool itu lawannya Chelsea. Kemungkinan Salah buat cetak gol emang ada, tapi lebih kecil dibanding kemungkinan Aguero cetak gol. Kalau gua Aguero tuh 2 besar aja nggak masuk, vice captain aja nggak masuk. Kalau gua kapten antara Salah atau Bruno Fernandes karena musuhnya. Oke. Salah lawannya Chelsea, boy. Liverpool lawan siapa aja kan ini. Menurut lu siapa nih kita? Aguero. Enggak, harus ada persetujuan. Ya udah. Salah aja. Kapten kita Gabriel. Jangan. Terserah lu lah kaptennya siapa. Enggak, kan rekomendasi kita harus di ini nih gua. Oh ya udah, gua Aguero, boy. Masalah ya. Ya udah, kapten kita Aguero. Pokoknya nanti di gambar mau Salah kapten kita ini, serius link kita jangan. Atau gini aja, mukanya Salah, bajunya City. Bisa. Atau Petrokimia Gresik bisa. Udah, itu dia 11 rekomendasi pemain FPL game week kedua dari channel Si Paham FPL bersama Bawang Recommended. Kalau mau cari rekomendasi pemain FPL di Si Paham FPL, kalau mau cari Bawang di Bawang Recommended. Asik, bagus kan? Dan buat yang nonton tapi belum gabung ke liga kita, bisa lihat kodenya di deskripsi box di bawah. Di YouTube bisa, di sini nanti akan ada dan di sini muka Benny akan digantikan oleh gambar beruang. Muka Keling akan digantikan oleh gambar Benny. Indar. Kan kemarin kita bikin ini juga. Apa? Siapa yang nama timnya paling lucu akan dapat 2 kaos gigi. Dapat kaos dari Kios Gigi. Jadi Jadi walaupun kalian masuknya setelah game week 1, game week 1 kalian tetap masuk di liga, tetap masuk karena itu aturan FPL gitu. Udah dirubah gitu. Jadi aman aja. Tapi untuk tim yang namanya paling lucu akan kita tutup pas deadline game week 2. Oke. Jadi yang belum masuk silakan masuk dulu untuk yang pengen mendapatkan 2 kaos. Karena setelah itu udah kita undi. Oke, betul. Dan kan kita umumkan di Instagram kita. Jadi nanti buruan follow Instagram kita. Pengumuman akan di situ. Setelah diumumkan nanti kita nggak akan mention, kita sebut nama timnya. Kalau nggak ada respon langsung kita ke
tim yang lain. Kita tim udah terlucu kedua. Tim lucu. Kita akan menyiapkan 200 nama tim terlucu. Karena lucu. Oh ya, dan buat yang nilainya nanti yang dapat nilai tertinggi, langsung aja lu capture nilai lu kirim ke Instagram si Pahmi FPL biar bisa kita hubungi. Iya. Karena kan gue mau ngirim bawah. Iya, mempermudah. Walaupun Oke. kita bisa lihat di klasemen, tapi kalau lu Lu nggak capture, gue gak kirim. nggak kirim. Itu Nah, dia. ini kita ada segmen terakhir itu adalah Anjing ada lagi. Gue kira udah kelar. belum kan gua Apaan? closing. Pemain beresiko yang kira-kira itu nggak banyak yang milih tapi sebenarnya gua pingin nih tapi takut gitu mainin gitu. Oh, yang pemain yang beresiko. Beresiko. Coki dan Muslim. Bener sih. Tapi kan dia nggak main bola. Oh, gak main bola. Pemain beresiko gue sebelum sempet mikirin tapi Nih gua dulu aja nih. pemain Leeds sih gue. Wah, Wah, kan udah masuk ya? Oh, nggak Udah, jadi. gua aja. Gua ada pemain list. Ini beresiko karena dia posisinya back. Nih, Luke Ayling. Luke Ayling harganya cuma 4,5. Kenapa dipilih? Karena menurut gue Leeds itu backnya jangan sempat dipilih lah, karena mainnya tuh terlalu beresiko. Iya, tapi karena beresiko makanya dipilih. enggak. Tapi nyerangnya gila-gila. Oke, nih. benar. Luke Ayling nih saya sering lihat dia udah di depan gitu loh. Jadi pemain sayap, penyerang sayap gitu. Bahkan tiba-tiba di depan ini Margo City. Wow. Ngapain? Jadi Luke Ayling boleh dipilih karena kalau Boleh. menurut gua ada kemungkinan dia bikin assist atau bahkan bikin gol walaupun kemungkinan clean sheet-nya kecil. Oke. Itu pemain berisiko gua. Kalau gue karena gue belum sempat memikirkan, jadi gue nggak perlu. Ini pakai. ada. Ah, ada. Ada. Yaudah Gua dah. usulin aja nih. Gue ini aja Bamford deh. Bamford striker. Itu Iya. bukan berisiko, Ling. Oh yaudah, salah. Ini ada nih. Jamal Lewis. Jamal Lewis dari Newcastle. Newcastle United. Dia kemarin juga sempat bikin assist ya, kalau nggak salah. Oh iya. Enggak, Ling. Gue Clean sheet. Oh, clean sheet. Clean sheet tapi dapat bonus poin. Oke. Mainnya oke. Ya udah, pemain beresiko dari gue adalah Jamal Lewis Karena dia lawan- karena dia orang Islam. Enggak, Jamal enggak semuanya Islam. Bukan gara-gara Jamal Mirdad Islam terus semua Jamal Islam. Oh iya, Jamal Mirdad? Islam. Oh, Islam. Bener. Jamal itu Jamal kayak Udin. Jamal Udin yang ke Jamal namanya. Jamal Udin. Udin yang ke Jakal namanya Jakaludin. Udah segitu aja episode si Pam FPL Game Week kedua. Jangan lupa apa, Lik? Di komen, di like dan di subscribe. Di-subscribe. Di follow juga akun Twitter dan Instagram kita. Sampai bertemu di Game Week selanjutnya. Saya Bung Yuda. Saya Bung Yang lucu goblok. Anjing enggak nemu, Lik. Tes saya biar closingnya enak. Saya Bung Yuda. Saya bukan Bung Yuda. Kurang tapi nggak apa-apa. Dadah. Dadah.